Shalom semuanya, Tuhan berkati ya. Hari ini kita belajar untuk berusaha membelah apa sih perbedaan Musa dengan Ayub. Dua orang yang sangat dekat dengan Tuhan, yang diberkati Tuhan menurut pandangan kita. Tapi ketika kita berusaha mempelajari, menggali firman Allah dengan lebih perlahan, dengan lebih soft, lebih lembut, kita berusaha mengerti, lalu mengestimasi, punya sebuah imajinasi di mana peristiwanya itu kita gambarkan sesuai dengan masing-masing. Lah itulah nanti kalau menurut saya banyak sekali dalam penjabaran firman Tuhan tuh berikan yang namanya peristiwanya, saudaraku, estimasinya. Jadi pikiran orang itu diterangkan Tuhan, gitu. Itu bukan halu. Jadi setelah kita berimajinasi pada tingkat tertentu, titik tertentu, di level tertentu, saudara akan diberikan ilham. Seperti yang ditulis Paulus di kitab Timotius. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah untuk mendidik, mengajar, dan meluruskan kita pada jalan kebenaran. Tadi pagi saya sampaikan di grup WhatsApp kita bahwa ilham itu adalah pandangan kita untuk suatu perkara di zamannya itu, di mana kita bisa aplikasi untuk zaman kita sekarang. Oke, tolong ditayangkan tentang Ayub lebih dulu. Nah, Ayub ini sebelum kita bahas sosok orang kaya yang menyembah Tuhan, yang setia, tapi enggak melakukan apa-apa. Cuman dia itu memberikan korban persembahan aja kepada Tuhan. Apalagi ketika setiap ada rasa salah, ketika anaknya berpesta, takut anaknya berbuat salah atau takut dipikir salah sama Tuhan, Ayub memberikan korban persembahan pada Tuhan, gitu. Jadi Ayub ini tipe orang yang kalau salah berusaha ngebaikin Tuhan deh, gitu. Nah, kalau saya beda lagi. Kalau salah, saya cuma bilang ya udah salah, hukum aja, bunuh aja, aku nggak masalah. Cabut aja aku dari pelayanan, cabut aja dari kitab kehidupanmu, enggak masalah. Ya namanya orang salah, nyerah aja. Nah, itulah Daud. Daud kalau salah itu seperti itu. Orang melankolis, orang yang penurut, orang yang lembut, itu punya kekerasan tertentu dalam pengabdiannya. Artinya penyerahan dirinya lebih kepada kelihatannya soft. Orang ini, tapi hatinya itu menginginkan lebih. Gitu, itu orang melankolis. Jadi ya udah, aku mau, nih aku serahkan kepada kamu semua deh. Gitu. Kalau di tipe yang lain itu enggak, masih berpikir. Tapi kalau orang melankolis enggak. Nah, Daud seperti itu. Sehingga kalau nyimpang, nyeleweng banget. Tapi dia bisa putar balik. Bisa kembali dia, nyantai aja dia. Ya balik aja. Jadi salah tidak salah bagi seorang melankolis itu wajar aja, normal aja. Sehingga saya banyak dapati beberapa dalam kehidupan saya melayani Tuhan, ada beberapa kali ketemu orang-orang yang maaf saudaraku homoseksual. Sehingga ada satu song leader di mana saya beribadah di gereja itu, song leader ini akhirnya dibunuh oleh kekasihnya yang sesama jenis. Dikulitin dia. Kami sempat kaget lihat beritanya, waktu itu belum ada YouTube, belum ada Google, masuk ke TV nasional, saudara. Masuk TV nasional, berita nasional. Bagaimana seorang muda dengan teman kencannya, kekasihnya seorang sama jenis, itu dia dimatiin. Tapi disilet, dikulitin dia. Jadi dimutilasi, tapi enggak dipotong-potong, enggak. Dia pernah sekamar dengan seorang laki-laki di seberang kamar saya. Dan dia orang yang diurapi Tuhan. Ketika naikkan pujian suaranya enak dan hadirat Tuhan cukup baik. Satu anak muda ini. Memang saya sudah curiga dari awal. Ini anak kok agak melambai tapi kok jantan banget. Tapi kok tidur sama laki-laki gitu. Ya sudahlah saya pikir temennya, tapi memang akhirnya terbukti itu. Terus ada satu song leader lagi menikah punya anak. Tetapi di gereja yang sama, song leader ini melambai, gitu, agak sedikit
menyukai, mendekati. Saya nggak tahu faktor apa, saya layani dia aja. Itu dan sebagainya. Layani bukan layani gimana? Pikirannya itu loh. Aku ini masih menyukai lawan jenis. Sesama jenis, jeruk makan jeruk. Kecut bro, enak aja loh. Sama-sama bawa ketek. Aku mau yang bawa lipstick tau enggak. Aduh, saudaraku. Nah, tapi mereka cinta Tuhan. Ceritanya mereka itu cinta Tuhan. Cuman mereka belum bisa nyangkali jiwanya seperti lagu ini. Yang diciptakan oleh penciptanya bahwa ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Jiwa itu akan selalu memberontak, saudaraku. Jiwanya Musa ini soft, lembut banget. Dan ditulis bahwa Musa ini manusia yang paling lembut di bumi. Musa itu dapat status dari Tuhan. Dapat predikat pujian. Setelah 80 tahun dibentuk, 40 tahun Midian, 40 tahun di padang gurun. Disebutkan Musa manusia yang paling lembut di bumi. Hatinya. Itu. Tapi lihat kekerasan Musa, marahnya Musa. Banting tabut Allah, pukul namanya batu. Tetapi kekerasan jiwa Musa untuk apa? Bertahan di dalam penderitaan. Orang kalau jiwanya enggak keras, enggak bertahan. Jenuh, bosan, kabur dia. Enggak enak, kabur dia. Tapi kalau seseorang yang jiwanya keras, terutama yang saya tahu melankolis, karena saya orang melankolis, saudaraku, semua dirasa. Itu daya tahan kuat banget. Contoh. Saya ini setiap minggu berenang 3 kali, gitu. Kalau dibilang kok bisa rutin? Kalau mungkin teman-teman belum ada yang kayak saya, yang bisa rutin, yang hukum pasti harus saya lakukan, hujan geledek pun saya cari kolam renang. Pokoknya kalau bisa renang. Nah dalam berenang saya push diri saya, itu kalau saudara baru nyebur pertama, itu rasanya dunia masih jauh. Kalau sudah kira lebih, kalau 40 kita trek 40, yang pertama itu rasanya masih jauh dunia itu. Kalau sudah 18 lega rasanya. Nah hari ini saya menambahkan 50 trek. Gitu. Jadi 50 itu tambah 10. Sebelum ini saya nggak mau, saya takut jenuh. Tapi hari ini karena 2 kali berhenti dan saya memang ingin mencoba 50. Ternyata cukup pegel saudaraku. Tapi hati itu gembira. Aneh kan? Menyiksa diri gembira, itu orang melankolis. Orang melankolis menangis itu untuk menyiksa diri. Marah itu menghibur diri saudaraku. Penghiburan orang melankolis gak ada lagi. Dalam karakter jiwanya ya, rasa yang diterima. Jadi kalau dia menangis itu betul-betul terkadang orang melankolis itu menyukai. Tapi kalau dia tidak menangis itu patut dicurigai saudara. Itu kekerasan dia akan muncul yang ledakannya kayak sebuah gunung berapi di kota Pompei. Semua dihanguskan sama dia. Tapi kalau softnya semua diampuni. Nah, tipe-tipe pekerja keras itu rata-rata yang memaksa diri orang melankolis. Nah, Tuhan memakai orang melankolis itu dengan ditekan oleh keadaan. Sampai titik batas tertentu yang namanya cross the line. Gitu. Dia overcross, jadi dia melewati garis itu. Menyilang garis itu. Jadi orang karismatik yang di top puncak, semua tokoh itu melankolis saudaraku. Orang melankolis lebih mengasihi dirinya. Tetapi kalau dia merasa mengasihi atau dikasih orang lain, dia akan satukan dirinya dengan orang lain. Kalau orang lain tidak mau nyatu, dia akan bubarkan itu. Karena luka buat dia. Jadi orang melankolis itu selalu nyatu kayak roti spiku. Kayak kertas dengan kertas dilem, kalau ditarik, kalau lemnya kuat, cintanya kuat, itu ditarik akan sobek. Nah, kalau orang melankolis dengan melankolis seperti itu. Kalau enggak, biasanya yang satu ini kurang. Maka yang teraniaya itu yang melankolis, saudaraku. Karena dia pakai rasa.
Jadi orang melankolis itu cenderung melukai diri, cenderung pemarah, cenderung lebih menyukai menangis si dia. Tetapi kalau bangkit, dia seperti meteor, seperti anak panah yang ditarik paling belakang, dia paling kencang, paling depan nanti. Sehingga Musa itu orang melankolis, saudaraku. Kalau Ayub itu berusaha memperbaharui diri. Beda. Kalau Musa kelahi sama Tuhan, kalau Ayub merayu Tuhan. Ayub banyak pakai otaknya. Kalau Musa pakai perasaannya. Daud orang yang pakai perasaan. Nah, orang melankolis itu rata-rata mengalah. Tetapi kalau sampai dia tidak bisa mengalah, dia akan tinggalkan. Tanpa 1000 kata, tanpa menoleh lagi dia. Itu orang melankolis. Jadi kalau bubar, bubar banget. Pemulihannya gimana? Susah banget menurut saya. Karena saya orang melankolis. Jadi kalau balik pun itu rasa itu udah gak ada. Dulu ada rasa gurih gak ada. Jadi gimana hubunganmu sekarang? Ya tawar aja. Ya gimana? Ya berjalan seperti biasa aja. Ya nomor hai sudah gitu aja. Tapi rasa yang namanya mendekat lalu masa nikmatnya hubungan itu gak ada. Tawar saudaraku. Jadi kalau air es kelapa muda dikasih sirup, itu manis gurih, itu menjadi bukan kelapa muda bagi orang melankolis. Walaupun dikatakan dipulihkan, atau orang itu memulihkan diri ya, lawannya orang melankolis ini yang mendekat memulihkan diri, itu seperti air putih buat dia. Kenapa? Orang melankolis selalu teringat masa lalu. Enggak bisa, saya bilang. Tapi orang melankolis paling pinter belajar dari masa lalu. Nah inilah karakter-karakter yang saya tidak bisa jabarkan lebih lanjut untuk yang lain. Lebih baik saya jabarkan diri saya yang saya alami. Ya kalau saudara tidak mengalaminya enggak apa-apa. Cuma saya tidak berbagi aja. Maka kita bicarakan Ayub nih setelah kita bicarakan Musa. Ya, Ayub ini berbeda dengan Musa. Musa orang yang selalu kelahi sama Tuhan tapi mendekat sama Tuhan. Kalau Ayub enggak. Udah ngasih persembahan udah selesai dia. Udah selesai dia. Sehingga untuk menjadi pemimpin besar yang dekat sama Allah, itu dipilihlah Musa. Yang harus dilukai terus, termasuk sama Tuhannya. Gitu. Lama-lama Musa sama Tuhan tuh udah biasa dilukai. Jadi dilukai ya gak apa-apa. Kenapa? Cintanya Musa terhadap Tuhan seperti maut. Jadi orang kalau betul-betul cinta, itu dilukai gak rasa kok. Sakit iya, tapi dia tahan, dia tetap mendekat. Itulah Musa, walaupun marah. Gitu. Tapi enggak berkepanjangan, cuman kalau ribut lagi diingat. Pasti diomong lagi sama dia. Gitu, sembari menangis. Ditumpuk lagi sama dia. Tapi kalau udah diselesaikan atau selesai ya, atau dihiburkan sama pasangannya, udah dia lupa, kayak peristiwa enggak pernah terjadi, enggak apa-apa. Tapi kalau dia terulang lagi atau peristiwa yang lain, dia akan tumpuk lagi itu. Gitu. Jadi orang melankolis itu orang yang cerdas. Musa itu orang yang cerdas. Bukan orang cerdas harus melankolis, enggak. Gitu. Bill Clinton itu orang yang cerdas. Sebelum Presiden Bill Clinton naik sebagai presiden 2 kali pemilihan, ekonomi Amerika diambang kehancuran. Dipegang oleh 2 presiden sebelumnya. George W. Bush dengan George Bush Junior. George Bush dengan George W. Bush. Ya. Bapaknya George Bush duluan, terus George W. Bush, ekonomi Amerika diambang kehancuran, perang terus, biaya terus, gitu. Lalu penelitian terus, lalu naiklah Bill Clinton, di situ pemulihan ekonomi, sehingga di tangan Bill Clinton belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika cadangan devisa pendapatan per kapita tertinggi pada masanya sepanjang sejarah Amerika. Bill Clinton punya rapot yang luar biasa untuk ekonomi ya. Dia pandai memilih orang ekonomi, dia ekonom dan semua itu otak dia memang tajam. Cuman dia tersandung masalah cinta. Kenapa? Istrinya Hillary Clinton bukan orang melankolis. Bukan melankolis harus kawin dengan melankolis, enggak. Istrinya akhirnya sekarang pernah menjadi menteri luar negeri ya. Gitu ya. Sehingga mereka terlibat pada politik yang sama, istri sibuk, suami enggak ditungguin. Hilang sudah.
Gitu. Akhirnya mereka berdamai sampai sekarang nggak bisa pulih lagi. Hillary tetap ada jalannya. Saya tidak bicarakan Hillary, tapi Bill Clinton tidak bisa pulih. Di balik itu yang tidak diberitakan ya banyak lah. Satu contoh lagi Putri Diana, Lady Di. Kalau Charles ini melo banget. Sehingga dia kecantol namanya Putri Camilla. Teman dia. Menikah dengan Lady Di dinikahkan kesengsem kecantikannya, eloknya, baiknya, anak orang biasa. Tetapi Lady Di cenderung angkuh dan memang ditolak sama istana. Karena pemberontak kepala batu. Kalau Pangeran Charles lembut. Ngomong aja jarang. Baca buku melulu, belajar melulu. Paling peresmian sana sini tugas kenegaraan. Enggak ada namanya ceritanya itu berita Pangeran Charles yang gimana. Enggak ada saudaraku. Enggak ada. Tiba-tiba mereka bercerai lalu menikah dengan Putri Camilla. Yang Lady Di jauh lebih cantik. Tapi Pangeran Charles sampai sekarang nyaman dengan Putri Camilla. Kenapa? Butuh diladeni. Putri Camilla itu tipe seorang ibu yang melayani suami. Kalau Lady Di, terkenal, fotografer. Selalu nampang karena dia seneng. Jadi menjadi foto model. Pangeran Charles gak suka, lalu agak sombong. Karena menjadi putri daripada suami calon raja Inggris dan sebagainya. Konflik mereka sehingga membuat mereka bercerai. Ternyata setelah itu diketahui bahwa Lady Diana itu matinya itu dengan seorang pangeran Arab yang mobilnya kecelakaan di Perancis. Ternyata Lady Diana itu terkenal di antara kaum jet-set dunia orang-orang kaya. Ternyata Lady Diana itu gitu loh. Kelihatannya kalem loh di depan kamera. Enggak, kelihatan, jangan lihat orang itu kalem. Saya konseling 28 tahun. Dari awal saya selalu diminta konseling sama orang. Kalau konseling kadang saya kaget-kaget. Hah? Kamu pernah melakukan itu? Kamu gini? Hah? Saya pernah itu saudaraku. Kurang lebih saya mengambil jarak 3 meter, 2 meter. Menghindar seorang wanita, ibu rumah tangga yang ibu rumah tangga banget. Udahlah pejuang rumah tangga, pahlawan rumah tangga. Disuruh Tuhan datang ngaku dosa sama saya. Tuhan tuh macam-macam aja. Saya itu ya udah ngaku dosa sama Tuhan sana. Dah. Dari sana saya suruh berdoa. Begitu dengar, Tuhan ampuni saya pernah jual diri. Waduh, uset. Bentar, teman baik nih. Gitu dulu. Ku kan bernyanyi sampai jiwa. Gak pengen denger saya ini, ya denger. Ada lagi nih yang ngaku masa kecilnya nih. Dari yang namanya sore sampai tengah malam. Buset, saya duduk di ranjang itu, ya, dengar bludak, bludak. Saya itu dulu gini, bludak, bludak. Wow, orangnya, diam, halus diam, anggun. Gila itu. Ada lagi yang satu ngaku. Wow. Dan sukanya nyicil kalau ngaku, kredit ya. Leasing dia sama saya, sama Tuhan. Gitu. Tuhan tagih, ngaku kamu waktu itu gini-gini, sekolah waktu ini, sekolah SMP, sekolah SMA, SD sampai kecil kamu ngalami gini-gini. Kan pernah dibongkar sampai pagi di luar negeri sama saya. Buset. Wow. Gitu, linu gigi saya langsung. Gitu saudara. Tapi itulah manusia. Terlalu banyak tipu muslihat di dalamnya. Cuman kedua tokoh ini satu garis yang saya lihat yang baik. Satu tokoh ini enggak pernah menjadikan dirinya apa yang diperbuatnya yang baik di hadapan Tuhan. Musa sama Ayub untuk mengukur orang lain. Enggak. Musa selalu minta pengampunan buat umatnya, Ayub selalu minta pengampunan Tuhan. Enggak pernah ngukur orang lain. Yang dia ukur cuma dirinya. Cuman Ayub ini angkuh dengan perkataan sombong. Ayub ini. Sehingga ketika diukur sama temannya enggak mau tahu. Gitu.
Mereka tidak menghina orang miskin, enggak. Gitu. Maka ada hal yang baik, tapi kita juga belajar hal yang buruk, saudaraku. Untuk apa? Ya supaya kami tidak melakukannya, Pak Pastor. Oh iya, tapi satu hal, jangan hakimi dirimu. Musa aja seperti itu, Ayub aja seperti itu kok. Artinya kita hindari kerusakannya. Tapi kita tidak bisa hindari karakter kita. Baik, kita akan mulai setelah kita bahas Musa, bahas Ayub, kita lompat dulu ke Musa. Sedikit baru saya masuk ke Ayub, supaya saudara bisa bedanya akhirnya jauh loh. Bukan karakternya, pola pengabdiannya kepada Tuhan. Ternyata hitungan Tuhan itu untuk menilai kita pola pengabdian kepada Tuhan. Salah satu tokoh yang hari ini saya tidak bicarakan, cuma saya senggol dikit, Daud. Orang yang belasan kali dihukum, 1.000.000 kesalahan. Tapi pengabdiannya sama Tuhan, setia sama Tuhan. Dan selalu rendah hati minta ampun sama Tuhan. Dibela, tapi hidupnya kacau balau kena hukuman Tuhan. Jadi jangan tiru Daud deh. Kalau seperti Daud ya udah terima aja. Berubahlah. Ya minimal jadi Musa lah. Siksaannya gak terlalu banyak. Oke. Kita bicara Musa sedikit. Habis itu kita akan masuk ke Ayub. Kita belajar dua karakter ini apa sih? Di hadapan Tuhan ini apa sih mereka ini? Anak-anak yang dikasih sama dengan kita. Anak-anak dikasih oleh Tuhan. Tolong tayangkan. Tolong dibacakan. Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ya, kita kembali ayat 1. Ini kan diberikan ke Musa. Tugas. Pergi kamu. Ya, kau pimpin bangsa itu ke negeri janji sumpah kepada Abraham dan keturunan dan kuberikan padamu. Tugas mereka itu sekarang aku turun kepada kamu. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub, kamu pergi ke negeri itu. Pimpin mereka. Itu aku sudah sediakan. Enak. Ayat 1 enak ngomongnya. Wih, dipercaya Tuhan. Oh ya, siap Tuhan. Wah, siap bos. Jalan. Yang kedua. Ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Nah, ayat 3. Lihat hati Musa. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan tuh ngambek. Kalau mau kenapa, pelajari sebelum pasal ini, pasal 32. Saudara, ngambek. Yakni ke suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Malas aku. Karena engkau ini bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Lah engkau ini siapa? Apa urusannya Musa ini? Ikut dimarahin dia nih. Tapi lihat hati Musa. Tuhan gak mau ikut dimarahi. Yang marah itu sama mereka. Lah aku ini cuma diajak omong diplotot-plototin. Kamu tahu enggak kalian ini? Kalian aku termasuk dong. Gitu. Gak enak rasanya. Tahu setia, pengabdian, cinta. Lihat Musa. Lihat karakter Musa ini. Yang kita katakan melankolis yang lemah. Enggak. Hebat Musa ini. Ayat selanjutnya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Tuh lihat ya. Dibandingkan bangsa Israel, berkabung, nangis, rasanya menyesal. Ayat selanjutnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Loh cocok toh.
Ada orang-orang punya karakter ini. Kelihatannya cocok awal ngerti Tuhan. Akhirnya gimana? Dihukum terus sama Tuhan. Mereka tanggalkan perhiasan, ayat 5 baru Tuhan ngomong. Berarti ngerti Tuhan, ngerti. Gitu. Ada banyak nabi di mereka ada. Bukannya Musa, Harun sama Miriam, ada. Bileam salah satunya. Ayat selanjutnya. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Nah, enggak pakai perhiasan, tapi memberontak enggak sama Tuhan? Tetap memberontak. Ternyata kita belajar bahwa dari perilaku, bukan dari perbuatan. Perilaku dan perbuatan beda, saudaraku. Kalau perbuatan itu do something, kalau perilaku enggak. Beberapa yang namanya perbuatan, baru tercerminlah perilaku. Nah, dia perilakunya memang gitu. Kalau perbuatan itu kita berbuat, itu namanya perbuatan. Kalau perilaku enggak, beberapa perbuatan. Baru keluarlah perilaku dia. Oh, dia itu gini orangnya. Sering marah, berarti perilaku dia memang pemarah. Bukan perbuatannya pemarah kan? Bukan. Gitu. Kita belajar pis demi pis. Ya, ayat-ayat Alkitab. Ayat selanjutnya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nah, itu Musa tuh. Ya. Tuhan enggak mau. Ya udahlah, cari jalan keluar. Nah, taruh kemah di luar. Namanya kemah pertemuan. Nanti pertemuan di sana aja. Tuhan enggak ngomong loh itu loh. Tuhan enggak ngomong. Dia menyelesaikan perkara Tuhan. Itulah seorang sahabat. Itulah yang namanya cinta. Kita menyelesaikan persoalan pasangan. Enggak minta kita yang diselesaikan. Enggak. Kenapa sih? Ada apa? Udah biarin, nanti aku aja. Udah, pakai punyaku dulu. Udah pakai aku aja, aku ada. Udah enggak usah pusing deh. Itu namanya cinta. Ya terus, punyamu, punyaku. Punyaku sendiri. Lah kok ku terus? Tenang yang kita jalan bersama, oke? Kita gajian gabung. Kita mempersiapkan rumah tangga, kita berlatih dari sekarang. Mengelola keuangan, bekerja bersama nih ceritanya. Dapat gajian nih, dapat PK, dapat PNS, dapat apa, udahlah terserahlah. Terus punyaku. Tapi ngomongnya punyamu, punyaku. Bukan punyaku, punyamu. Punyamu, punyamu. Halo. Itulah Musa. Dia tidak menerima upah, tidak menerima jabatan. Ditendang keluar, nggak boleh masuk tanah perjanjian kemarin kita udah belajar. Dalam Sunday service. Enggak. Punyaku, punyamu Tuhan. Punyamu, ya punyamu Tuhan. Yang dia punya cuma ngurusin orang Israel. Ngurusin urusannya Tuhan. Itulah namanya gak egois. Itulah cinta yang mencintai itu. Gak minta dicintai aja. Tapi membuktikan saya mencintai. Dengan apa? Saya harus memberi. Menyelesaikan. Halo, tanpa mendapat keuntungan. Musa tidak dapat keuntungan. Tak terus untung aja terus. Terus gak peduli. Tetap aja keluar duit. Sementara yang satu udah irit setengah mati. Cuman untuk apa? Masa depan bahagia. Tetap aja foya-foya. Perjanjiannya kita merangkai masa depan, mempersiapkan masa depan. Kita harus menabung, kita harus begini. Tapi tabungan adalah tabunganku.
Kalau kurang, ya kamu harus usaha. Bukannya kurang, aku yang akan usaha. Enggak bisa cari duit, aku rem pengeluaranku. Musa bangun kemah pertemuan, enggak diminta Tuhan. Orang Israel enggak diminta Tuhan loh, lepas perhiasan. Tapi orang Israel terus menerus memberontak sama Tuhan. Musa enggak, terus menerus menyelesaikan masalahnya Tuhan, masalahnya orang Israel. Yang namanya dia berbuat. Itulah perilaku. Sehingga kalau terjadi konflik, biasanya kalau saya ini saudara bukan meninggikan diri, sekali lagi cuma contoh aja. Karena nothing buat saya kok. Mati masuk surga saya ini diadili Tuhan kok. Bisa dibuang neraka saya kalau salah. Gitulah. Saya cuma tanya gini, salahku apa? Apa yang pernah aku ambil dari kamu? Apa yang aku curi dari kamu? Apa yang kurang kamu terima dari aku? Ceritakan sama aku. Dan aku balaskan itu semua, aku berikan. Aku tunggu jawaban. Selalu dalam sebuah kerjasama, dalam sebuah hubungan yang hidup, saya selalu ngomong, tolong kamu beritahu saya apa yang kamu beri sama saya. Itu yang kedua. Lalu dijawab orang tuanya, kejadian saudaraku. Kamu pernah dikasih aloji, kamu pernah dibawa ke Israel, kamu pernah begini, kamu gini-gini. Oh ya, gak apa-apa. Saya hitung dulu ya, orang tuanya yang ngomong. Anak udah menikah, suami udah kaya, cuman kesandung proyek, saya yang disalahin orang tuanya, ditelepon, dimaki-maki, diajak gelut. Ya gelut lah saya. Loh saya itu bukan pester, preman saya ini. Di IG, di YouTube salah ditulis itu sama media official itu. Bukan PS, PR, preman. Dijak gelut, loh mau kamu pikir aku takut sama kamu yang gini-gini. Loh ayo ketemu dek mana, tentukan, kamu tentukan, aku datang. Bilang gitu. Yuk kita ketemu di kota saya gitu, waktu saya tinggal di sebuah kota gitu. Terus ditelepon lagi, enggak jadi di kota saya aja, kota dia. Loh ayo mau di mana aja kamu ini. Wah aku tahu rumahmu kok. Enggak diajak di restoran. Ketemu, dia ngomong nih, wih dihina-hina saya diem aja. Saya dengerin aja. Dah selesai ngomong, suami istri saudara. Waduh guayanya gitu. Wes gini, kalau tak hitung-hitung, itu 400 atau 500. Beri aku waktu 1 bulan, pasti kembali uang anakmu, 400-500 di aku. Aku jual asetku soalnya, aku butuh waktu ya 1 bulan. Tapi sebelum aku serahkan, aku pengen tanya, karena bukan kamu yang memberi. Dia yang memberi. Ya. Lah memang dia yang memberi kok. Sudah menikah, usia di atas 17 tahun. Punya hak dewasa secara hukum loh. Aku cuma tanya, aku tanya sama kamu. Kamu pertama, kamu memberi kepada aku atau kepada Tuhan? Kepada Tuhan Bapak. Oke, kalau gitu tak kembali ke kamu, berarti pemberianmu pada Tuhan kembali ya. Kamu tidak memberi sama Tuhan. Nih, kasih 1 bulan aku. Pak, ngasih ke Tuhan kok diambil kembali, ya nggak mau dikembalikan, saya nggak mau. Gitu. Saya coba bilang, denger ya. Mau denger lah? Udah. Itu anak kelahi sama orang tua sampai dipukulin dadanya dia. Gitu. Diam aja aku nih. Tinggal lihat, kalian kelahi deh. Gitu. Orang melankolis, kalau terdosa, dia bangkit berdiri. Tapi orang melankolis punya strategi yang sangat hebat. Bill Clinton kasusnya itu sebetulnya dia turun sebagai presiden, diturunkan dia. Betul-betul itu mesti turun itu. Bukti semua dapat, udah kena dia. Sudah pasti, vonis sudah salah. Tapi dibuatlah referendum Amerika. Rakyat Amerika mengampuni Bill Clinton. Halo. Kenapa? Prestasi. Prestasi Bill Clinton itu diakui rakyat Amerika. Di zaman George W. Bush, itu kondisi Amerika, pasar saham ambruk, perumahan ambruk, perusahaan tutup, yang gede-gede itu tutup. Terus perusahaan untuk bank-bank besar Amerika yang swasta,
wah kolaps semua. Jual beli saham itu luar biasa. Jatuh harga saham itu. Banyak itu yang mau bunuh diri. Bos-bosnya semua top-top dunia. Lalu dikumpulkan oleh Menteri Keuangannya. Zaman George W. Bush. George Bush Junior. Lalu keluar dari kemulut itu, dari perusahaan Amerika, mereka masih bertahan, tapi ada sistem dari pemerintah Amerika untuk memberi pinjaman. Persis seperti Indonesia waktu itu. Tapi dikemplang konglomerat, kalau Amerika enggak, tidak dikemplang. Ini dikejar kena satu Jokowi toh, bawa pulang dari China. Itu. Bang Yos yang waktu itu ketua BIN-nya bawa pulang ke Indonesia. Sebuah kelompok konglomerat Indonesia yang dibawa karena mengemplang BLBI saudaraku. Itu saya lihat di Metro TV. Sudah selesai? Nah, zaman Bill Clinton dibangun keuangannya dari drop sampai titik hampir nihil. Amerika kolaps, cadangan devisa kolaps, semua kolaps. Tiba-tiba menjadi terbaik dunia dalam waktu 8 tahun saudaraku. Diampuni oleh rakyat Amerika. Betapa dewasanya rakyat Amerika melihat seorang pemimpin. Nah, Musa itu seorang pemimpin yang berhasil membawa orang Israel ke pintu gerbang tanah perjanjian. Musanya sendiri gagal. Apa sih yang terjadi? Orang melankolis itu selalu mengorbankan diri. Sehingga Tuhan pilih orang melankolis untuk dikorbankan. Karena dia rela berkorban kalau jatuh cinta sama Yesus. Saya enggak bicara karakter yang lain karena orang banyak mau berkorban Tuhan banyak. Banyak banget saudaraku, banyak. Gitu. Tapi saya bicara dari sudut saya aja ya, karena saya mengerti diri saya aja. Saya ambil tokoh-tokoh yang saya mendengar lengkap beritanya, gitu. Diampuni. Maka Bill Clinton menyelesaikan jabatan kepresidenan saya penuh di Amerika, gitu. Nah, Musa membuat kemah pertemuan, dia menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Tugas dia, karya dia yang diakui Tuhan. Bukan karakter dia, karakternya dapat hukuman, tapi karyanya yang diakui Tuhan membuat dia dekat sama Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Saya akan menggali dari dua sisi, hati dan pikiran. Selama ini saya pisahkan hati dengan pikiran. Kalau saya menggali pikiran, hikmat sendiri. Orang yang dengan hati agak kurang bisa mengikuti. Yang dengan hati, yang dengan pikiran kurang bisa mengikuti. Beda hikmat dengan otak manusia, kalau hati menangkap pesan Tuhan. Nah ini saya berusaha gabungkan saudaraku. Nah Musa membuat kemah pertemuan. Supaya Tuhan ketemu dia untuk mengadili orang Israel. Ya, orang Israel ketemu Tuhan dari sana. Dia memberi jalan keluar. Ayat selanjutnya. Pelan-pelan saya tuntun saudara. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Nah, Musa sendiri nih yang pergi. Ya, orang Israel di kemahnya masing-masing. Nah, padahal kemah pertemuan itu menjauh dari kemah orang Israel. Perbedaan pertama, orang melankolis, setelah dia menyelesaikan perkara, dia akan hadapi perkara itu. Apapun yang diperbuatnya, rata-rata dia akan sandangkan untuk dirinya. Ya sudah, karena aku berbuat, aku yang menanggungnya. Itu orang melankolis, berani. Jadi kalau apapun terjadi, orang melankolis bilang, ya enggak apa-apa. Habis gimana? Memang saya salah kok. Itu memang perbuatanku kok. Ya udah biarinlah. Kalau yang bahasa sehari itu, gimana? Udah biarinlah. Ya udahlah, diterima aja. Ya udah, dihadapi aja. Gitu. Ada beberapa anak-anak muda yang punya karakter itu, saudaraku. Saya lihat ini anak pemberani, ini banyak melonya nih anak ini. Pasti nangis, tapi kalau berani nanggung dia ini. Gitu, saudaraku. Sedikit bicara tentang karakter perasaannya, saudaraku ya. Jiwa. Yuk, ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Nah, Musa masuk dalam kemah, Tuhan di pintu kemah pertemuan, ya tak? Nah, gitu. Orang-orang seperti Musa, orang melankolis, itu masuk lebih dalam. Selalu dia ingin lebih dalam, rasa ingin tahunya dia tinggi. Kalau saudara punya anak rasa ingin tahu tinggi, itu anak melo.
gampang terluka perasaannya. Kalau nangis bisa nangis dibuat-buat, nangis pun lama. Tapi kalau selesai bisa langsung tertawa dia. Menangis tertawa, itu betul-betul orang melo. Bisa barengan kadang, ih gila loh, dia loh. Jadi lagi marah-marah nih, kasih apa yang dia suka. Gitu, langsung tertawa dia. Gampang banget tertawanya, betul ya teman? Gitu loh. Dan marahnya kayak apa itu? Selidiki aku, lihat hatiku. Daud katakan itu. Allah menyelidiki batin kita. Kita marah gimana sama Tuhan? Tuhan itu gampang kok. Ngerayu kita itu gampang banget. Kalau saudara punya pergaulan yang dalam, karib sama Tuhan, saudara kan tahu. Sehingga seringkali saya ngomong gini, kamu itu pembohong memang sama Tuhan. Kamu kalau berbuat seenaknya, kenapa? Dia lukai saya seenaknya, dia obati saya seenaknya. Karena memang terobati akhirnya. Itu Tuhan. Kenapa? Dia mencintai saya. Sehingga seorang melankolis itu akan gampang melukai. Dia gampang dilukai. Tajam orang melankolis itu. Memang dia serba tajam. Pandai rata-rata. Pemikir melankolis itu. Sedikit kurang ngalasnya. Dan pejuang tangguh sampai titik akhir bahkan over limit dia akan lewati itu. Selalu ingin unggul menjadi nomor satu, enggak ingin dilecehkan, harga diri tertinggi, ingin terhormat dan sebagainya. Pokoknya the best deh dia kalau bisa. The best pun ingin dia lewat lagi lebih dari the best sampai terpuruk dia. Itu orang melankolis, selalu ingin yang tidak ada ujungnya. Ketemu ujung, lewat lagi dia cari ujung yang lain. Penasaran, ingin tahunya sangat tinggi. Musa seperti itu, dia bikin kemah pertemuan, dia masuk ke dalam nih. Allah di pintu kemah itu padahal. Gitu. Kadang orang melankolis melebihi apa yang Tuhan mau. Enggak masalah sih, Tuhan suka kok. Enggak ada dihukum tuh enggak ada. Cuma kadang diomelin aja. Nanti kita lihat kisah Musa. Kalau saudara mau jelas, baca seluruh 5 kitab. Kejadian sampai Ulangan. Di situ saudara akan dapati Musa seperti apa. Yuk selanjutnya. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ya, yang lain sujud menyembah, Musa enggak, jalan kaki aja dia masuk. Dia jalan aja masuk. Han Tuhan, Han tuh, mana kamu? Orang melankolis itu cenderung kalau dia tidak terlukai tidak bergolak dia, nyantai dia nih. Agak berkurang rasa takutnya. Karena agak bahasa saya easy orangnya. Orang melankolis itu penuh perhatian, pikirannya dalam semuanya. Dia mampu ini, dia melewati, dia berikan semuanya. Tapi orang yang lebih ke easy, lebih ke cuek. Orang yang cuek, saya jangan pikir dia tidak melankolis. Cuek banget orangnya. Kenapa? Dia lebih perhatikan dirinya untuk survive. Itu orang melankolis. Selalu pingin dirinya berhasil. Halo, kalau Anda melankolis, coba Anda perhatikan apa yang saya omong. Nanti Anda akan menemukan diri Anda mengampuni dan Anda mampu berjalan sama Tuhan. Jadi Musa cuek aja masuk nih. Han, Tuhan. Hantu sama Tuhan kan cuma dibalik aja kata-katanya. Dia turun, iyo. Orang Israel sujud menyembah, Musa nggak ada, nyantai. Jadi orang melankolis cenderung itu kalau di depan mimbar atau di gereja itu nggak punya sopan, cuek banget orangnya. Tapi sebetulnya enggak sih, dia memerhati aja, dia resapi, dia setuju apa enggak? Itu orang melankolis. Ayat selanjutnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah berarti Yosua ini masih muda. Dia ikut Musa 40 tahun, dia memimpin 40 tahun, berarti 80 tahun. Ditambah kalau masih muda dihitung 20 lah 15 umurnya sebagai bujang Musa. Berarti Yosua hampir 100 tahun umurnya. Gitu. Bukan kecil tapi muda itu di atas 17 tahun. Atau kalau bahasa Alkitab itu di atas 20 tahun. Karena di bawah 20 tahun baru boleh masuk ke tanah perjanjian, saudaraku. Patok di sana aja, ya. Jadi
Tuhan bicara sama Musa itu muka, nggak merasa terhina karena Tuhan punya segala karakter. Ya. Jadi dia tahu ini orang melankolis deh, nyantai aja. Jadi kalau nyantai itu bukannya kurang ajar saudaraku. Bukannya nggak sopan, enggak. Karena nggak ingin ngambil hati yang percuma. Nggak ngerayu, enggak. Kalau orang melankolis kalau mau benar-benar dia mau, dia lakukan. Bukan rayuan gombal. Dusta bohong itu jarang ditemui orang melankolis. Lebih ke curhat ya. Bagaimana dirinya, bagaimana dia ingin lakukan. Sardak sakar PDW. Gimana dianya, gimana curhatnya, rata-rata. Tapi hati-hati, orang melankolis pandai bersilat lidah. Itu orang melankolis, pinter ngomong. Orang melankolis, kenapa? Pemikir. Karena banyak mikir, akhirnya banyak rasa, akhirnya banyak tertolak, banyak begini. Dia juga melukai dirinya sendiri. Enggak jelimet sih, tapi complicated kalau hubungan sama orang melankolis. Mesti sabar. Mesti ikutin dulu. Mesti nurutin dulu. Habis itu ditekuk. Baru keluar giginya. Sudah antara gigit atau tertawa. Gitu saudaraku. Udah gigit, udah lega dia. Udah lega dia. Gitu. Kalau belum gigit, belum lega. Masih mangkel dia, masih kesel. Itu orang melankolis. Hati-hati dengan berteman orang melankolis agak complicated memang. Gitu. Tetapi kalau dia tertawa, ya juga lepas sudah. Jadi antara gigit atau tertawa, habis itu dia lupakan. Esok, kapanpun ada peristiwanya, diangkat lagi sama dia. Jadi dia simpan di gudangnya, ditata rapi. Gitu. Itu orang melankolis saudaraku. Maka kalau ngomong kan, satu perkara ada 3 perkara dia angkut dari belakang gitu. Nah, makanya kalau berperkara sama saya hati-hati. Ada 30 perkara saya angkut nanti sama saudara. Ya, butuh jawaban 1 titik aja bisa 1 jam saya dulu. 60 menit saya kejar saudara dan 30 perkara itu. Orang melankolis otaknya tajam seperti perpustakaan. Itu orang melankolis saudaraku. Ya, oke, lanjut. Cuek orang melankolis. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa lihat, dolak-dalik dia ngomongnya, muter aja. Memang engkau berfirman, dibalikin omongan Tuhan. Itu orang melankolis, kan Bapak ngomong. Itu melo sudah. Ya. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku. Dia pertanyakan. Pinter orang melo itu. Kenapa mikir? Untuk mikir masih punya rasa. Walaupun cuek tapi pemerhati. Itu orang melankolis saudara. Perhatiin aja, ingat kata orang itu. Yang ngomong aja lupa kadang. Kapan? Iya. Jadi enggak begitu, gitu. Melo harus ketemu Melo, baru itu rame dunia itu, ya. Berbantah sudah. Sudahlah bangsa ini berangkat tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan yang kau utus bersama-sama dengan aku. Dipertanyakan, Tuhan suruh orang tuh percaya aja amin, jalan pasti Tuhan sertai. Enggak, kalau malah enggak mikir dia, ya jalan, pakai apa? Duitnya siapa? Lalu bagaimana? Teliti, detail. Itu orang melankolis, saudara. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Selalu setiap titik omongan Tuhan itu dibicarakan kembali dengan dilemparkan api sudah. Hati-hati dengan orang melankolis. Mau rekan kerja, rekan pelayanan, pasangan hidup melankolis, saudara harus hati-hati. Mereka berbicara pis demi pis, titik demi titik, detail banget dan itu akan kembali kepada saudara. Dengan disertai tambahan pertanyaan. Yang dimana saudara harus bisa terangkan. Baru Anda terakui orang melankolis. Bahwa Anda pandai, Anda hebat, Anda begini. Bahwa Anda lebih dari dia. Itu orang melankolis. Saudaraku. Oke, Tuhan dipertanyakan sama Musa. Enggak ada dengan iman tuh enggak ada Musa itu. Musa ketemu Tuhan tanpa ngomong dengan iman loh. Tanyain sama dia, atu. Tapi kalau bisa ketemu Tuhan, mau disuruh Tuhan dengan ketemu cuma namanya rumput keluar suara, rumput terbakar tapi enggak terbakar, itu bukan iman apalagi. Tapi dicampuri dengan jiwa. Jadi saudara enggak boleh copy paste punya orang. Saudara itu harus punya khas iman saudara.
Musa. Disuruh, dia itu bukan tidak punya iman, dikembalikan dikasih pertanyaan. Pertanyaan bukan satu loh, bisa beberapa loh. Dalam satu perintah. Pinter. Tuhan tahu kok kalau Anda ini pintar. Jangan sungkan tanya Tuhan. Jangan sungkan berbantah sama Tuhan. Tapi kenali Tuhan seperti Musa. Melekat sama Tuhan seperti Musa. Tidak bisa dipisahkan sama Tuhan. Mau salah, mau dosa, mau benar, mau di ujung langit, mau di bawah matahari, mau di ujung neraka, mau mendung, mau hujan, mau ambruk, mau berjaya, tetap cari Tuhan. Itu pengabdian setia. Yang Tuhan tunggu cuma bah cintamu. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Tuhan merasakan cintanya Musa. Aku dibuatin kemah pertemuan, gak marah lagi. Jadi buatlah pasanganmu tuh gak marah. Orang melo itu setianya di sana. Menyelesaikan perkara dengan memberikan jalan keluar karena dia pandai. Dia tahu rasanya. Ketika orang cerita, oh yang ngerti. Jadi karena melo saya, teman saya ngaku dosa, beberapa orang ngaku dosa, saya tuh dengar. Gak berusaha masukin ke otak, gak berusaha masukin ke hati, gak berusaha masukin, gak ada. Oh ya, terus. Oh ya, terus. Tuhan ngomong, Tuhan ngomong gini, kamu waktu gitu, betul gak? Iya, kamu ngaku sama Tuhan. Oh ya, terus ngomong, jadi gini peristiwa, ngomong sendiri. Oh ya, sembari TV saya setel, sembari nonton TV. Tapi ya masuk aja lihat, tapi gak masuk ke hati, gak masuk ke pikiran saya. Malah saya jadikan kesaksian aja yang indah. Bagaimana Allah itu memanggil orang berdosa, mengampuninya, dan memakainya. Dengan hebat. Seperti Daud. Seperti Musa ini. Kawin dengan orang Kus. Yang ditolak. Sama Miriam sama Harun. Cerewetnya Musa. Rewelnya Musa. Dikasih yang enak gak mau. Mintanya gak enak. Udah gini aja enggak. Pokoknya sama kamu aku maunya. Pokoknya kamu dan kamu. Gak mau. Pokoknya kamu ada baru aku mau. Jadi pokoknya kamu. Satu titik orang melankolis itu. Sehingga Tuhan bertemu muka dengan muka sama Musa. Karena Musa mintanya itu, dia masuk ke kamar Tuhan. Han, di mana kamu? Tuhan. Repot, kayak nyari pejabat aja. Kata teman saya, bukan kata saya. Gitu. Kalau sulit telepon gitu, kayak nyari pejabat aja. Gitu. Enggak, aku penjahit, bukan pejabat, oke? Gitu. Ketemu dia. Han, gimana kabarnya? Kamu kan ngomong gini. Enggak bisa dong, begini, gitu. Karena melankolis itu gampang akrab. Tapi jangan salah sangka. Dia memandang, memilah, menilai. Untuk diakrabin atau ditinggalkan Anda. Anda diabaikan atau ditungguin. Itu orang melankolis. Itu berbanding terbaliknya minus dengan plus itu 10 derajat sini. Dia bisa nyebrang cepat itu. Berbalik dia. Gitu, tapi nangis sendiri. Habis itu balik lagi sendiri. Orang melankolis itu complicated. Ikutin aja. Dengarkan aja. Rasakan aja. Nanti dia datang sendiri. Semua itu kan hilang sendiri. Akhirnya sadar sendiri. Jadi jatuh sendiri, bangun sendiri dia ini. Gitu. Gampang kok orang melankolis. Tapi saudara tidak boleh punya emosi. Menjadikan complicated, ruwet, rumit, rusak. Ikutin aja apa maunya. Biarpun cuek, pinter, rewel, waduh. Gitu. Tapi selalu menyelesaikan masalahmu. Kan ada kita punya teman-teman seperti itu. Kalau ada masalah selalu dia nomor satu nyelesain kita. Ada masalah pasti dia nolong kita dulu. Bahkan dirinya diberikan untuk nolong. Jadi korban dia mau. Itu orang melankolis. Dan orang itu memang pandai. Yuk ayat selanjutnya. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Orang melankolis itu nuntut saudara, coba lihat Musa. Makanya sekarang, saya bahasakan aja ya. Kalau aku dapat kasih karunia katamu itu, ayo beritahu aku jalannya ke depan, yang ke depan nanti gimana? Gitu loh. Ngomong sama aku sekarang. Nuntut dia. Agak kasar kalau nuntut.
Jadi aku tuh kenal kamu, aku enggak kenal kamu. Karena dia cinta, menginginkan face to face-nya, head to head. Pokoknya kamu enggak mau tahu sekelilingnya, kamu dulu, habis itu baru aku mau tahu sekelilingmu. Agak independensinya kuat tapi agak ego. Utuh dia mintanya. Gitu loh. Gak mau berbagi, itu orang melankolis. Tapi habis itu kalau berbagi, diberikan semuanya gak pernah mikir. Itu orang melankolis. Ya, sehingga harus diperlengkapi. Saya akan tutup dengan perlengkapan-perlengkapan yang harus kita lakukan sebagai orang melankolis. Beritahukan kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Jadi aku ini dapat kasih karunia dari kamu itu. Tapi kamu ingat loh, bangsa ini punyamu. Lah itu orang melankolis. Kelihatannya jutek, galak, julid, omongannya pedas. Tapi selalu ingat orang lain. Selalu nolong orang lain. Memang secara pribadi dia itu ingin utuh kita ini. Tapi kita akan disangkuti dengan orang lain. Gak tegaan orang melankolis itu. Tapi kalau dia bunuh, kejem banget. Itu orang melankolis. Tadi kita belajar kenapa Musa itu menjadi paling lembut hatinya. Salah satunya selalu ingat orang lain. Kalau dilihat gini aja Musa itu sama Tuhan jengkelin. Ribet hubungan sama orang ini. Enggak. Saudara harus mengerti bahwa ini cuma complicated. Sesuatu yang rumit. Tapi bisa kok kita selesaikan. Karena yang penting dia menginginkan kita. Mungkin pekerja-pekerja gereja atau karyawan-karyawan bawahan kita atau bos kita. Ada yang seperti ini. Tapi orang pinter banget, cerewet banget tapi selalu perhatikan kamu. Dan selalu ngebela kamu. Itu orang melankolis. Dan kemana-mana ingat kamu. Itu orang melankolis. Berarti dia menyayangi kamu. Apalagi yang terutama. Diingat terus, dia terus semua jadi utama. Udah deh. Jadi spiku kamu buat dia. Gak mau dipisahkan dia. Gitu. Telat dikit ngamuk dia. Kurang dikit ngamuk dia. Gitu. Tapi kalau didekatin dikit udah senyum dia. Paling digigit dia. Kalau rabiesnya belum sembuh. Belum minum obat. Digigit kita nanti. Wah, udah selesai damai sudah. Damai di bumi, damai di surga, damai di hati. Oke, kan gitu saudaraku. Itu orang melankolis. Musa itu seperti itu. Ramel dia nih. Complicated. Itu. Lanjut. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, Tuhan itu cara menyatakan dirinya gitu. Udahlah, kamu first time, first love, pokoknya first semua. Sudahlah, sampai dia senang. Kalau sudah senang, mengabdi semuanya diberi. Itu orang melankolis. Kenapa Musa ini bisa mengabdi kepada Tuhan seperti itu? Karena reaksi Tuhan, respon Tuhan. Musa itu diberikan keistimewaan nomor satu yang tidak terbantahkan. Kalau orang melankolis kamu berikan istimewa nomor satu dan tidak terbantahkan di dalam kehidupanmu atau di dalam sekelilingmu, pekerjaanmu, pelayananmu atau apapun, dia akan berikan dirinya. Habis utuh untuk kamu, dibakar pun dia mau. Itulah Musa. Pernah ngomong sama Tuhan, cabut aku dari kitab kehidupanmu. Padahal keturunannya akan dibuat besar. Ini lagi nih, aku sendiri tidak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dia sendiri dapat dikasih orang, senang. Jadi kalau ketemu orang melankolis, istimewakan dia, jangan dikompetisikan. Bo itu, baru ngomong udah habis nih. Gitu, lu digundul benar sama dia tuh. Habis lu sudah. Buset, itu. Baru ngomong nih. Gitu. Tapi kalau kamu nomor satu Anda baru ngomong, wah benar-benar guling-guling dia nih. Ngebela kamu tuh. Karena orang melankolis dimakan perasaannya. Gak bisa luput. Musa sampai meninggal. Dipanggil pulang Tuhan. Tetap melankolis dia. Karena itu karakter jiwanya. Seperti lagu ini. Ku kan bernyanyi. Sampai jiwaku percaya. Sampai hatiku mendengar. Cerita putus asa Musa. Lagu pengharapan. Ku kan berserah.
tahu aku tak sendiri. Ih, suara aku tinggi juga, ternyata dia ngikutinnya agak sulit ya. Habis ini ikut kontes aku beda. Bahkan di dalam apimu. Tuh, bahkan di dalam apimu, Tuhan menyembahmu. Wih, Bro Pesoli lahir lagi, udah meninggal panggil pulang. Ikut kontes, ya. Nanti kalau duet aku ajarin Naya, cari lagu itu begini. Wih. Yuk kita naikkan pujian ini. Kau yang tidak sanggup, kau melankolis. Jujur kadang ku tak sanggup. Tapi kamu jalan terus walaupun ngomel. Hadapi semua bebanku. Kamu takut tapi ambil terus bagianmu. Menantikan jawaban. Sembari melihat perkembangan kamu ini. Berdoaku untuk menyerah. Kamu takut gak mau tapi kamu ambil terus itu. Itu orang Mela. Tuhan yang sanggup. Dia selalu meletakkan kepercayaan. Menolong dalam sesaku. Terus bergerak move on ya. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembah. Setia. Orang melankolis. Ku kan bernyanyi. Nah ini dalamnya saudara. Dalamnya orang melankolis itu seperti ini isinya. Sampai jiwaku percaya. Dia selalu mendoktrin pikiran, perasaan, emosi dia. Sampai hatiku mendam. Walaupun hatinya menolak, dia tetap jalan. Itu kekuatan melankolis. Ku berharap Musa banyak menolak Tuhan, tapi dia tetap jalan. ku kan berserah. Tapi anehnya, dia menolak tapi dia menyerahkan diri. Tahu aku tak sendiri. Yang penting berjalan bersama. Itu orang melankolis saudara. Ku yakin kau mengasihi. Orang melankolis tidak bisa sendiri. Jangan pernah sendiri. Dia tidak pernah sendiri. Walaupun penyendiri. Bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Ku kan menyembahmu. Rata-rata cinta orang melankolis abadi. Kesetiaan mereka lebih kuat, lebih abadi saudaraku. Nah nanti kita bicarakan terlukai. Sekarang kita bicara tentang Ayub dulu saudaraku. Beda lagi dengan Ayub. Karakter Ayub tuh sudah memberi ya sudah. Enggak dia perhitungkan. Itu Ayub. Tapi memberi untuk punya tujuan. Untuk apa? Untuk dirinya. Kalau Musa enggak. Musa itu selalu untuk orang lain. Untuk Tuhan, untuk umatnya. Enggak ada untuk dirinya. Dikasih dirinya enggak ah. Enggak butuh aku kok. Kamu aja. Kamu butuh. Berat banget melankolisnya orang ini. Musa, aku buat kamu besar, aku tuntun kamu. Enggak. Kamu ingat umatmu itu, jangan aku. Ditolak, nolak, dikasih ditolak. Ngapain beli mahal-mahal? Kita masih butuh yang lain. Gak usah, aku cukup ini aja. Dikasih mahal pun belum tentu berarti kok di hadapan orang melankolis. Belum tentu. Karena bukan harganya. Lebih ke make sense. Lebih ke realitanya. Lebih kepada kebutuhan yang lain. Yang bukan dia. Kebutuhan bersama mungkin. Kebutuhan orang lain mungkin. Anaknya, pasangannya dan sebagainya. Itu melankolis. Tulen melankolis itu. Nah terus ngambil diri sendiri terus. Kalau Ayub enggak, buat dirinya. Sama-sama berkenan kepada Tuhan. Tapi Musa dipakai jadi pemimpin besar yang tidak tergantikan. Yang mengalami seluruh kerugian hidupnya, tapi tidak terbantahkan. Kalau Ayub berbantah. Karena cuman buat dirinya aja. Gitu saudaraku. Yuk kita baca kitab Ayub sebagian ya saudaraku. Ayub pasal 40 ayat 1 hingga 14.
Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberitahu kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Tuh, lihat ini Ayub nih karakternya. Coba ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2. Apakah si pengecam tidak berbantah dengan Maha Kuasa? Selalu ngejelekin, ngomongin orang aja. Membandingkan dengan dirinya aja. Kalau Musa beda. Ngingetin Tuhan. Tuh itu kan umatmu. Tuh itu kan anakmu. Itu kan punyamu. Jangan begitu. Si Ayub orang paling soleh. Tapi egois. Selalu mengecam. Terus berbantah. Apakah si pengecam tidak berbantah dengan Maha Kuasa? Karena dia berbantah dengan 3 temannya. Tidaklah yang mencela, Allah menjawab, ayo, kamu ngomong apa? Ngomong sama temenmu apa? Jawab ayo. Gitu. Bahasa saya dipepet sama Tuhan. Gak bisa ngomong Ayub. Ayat selanjutnya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberitahu kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Nah, apanya yang ditutup ngomong? Tipe Ayub seperti itu. Segala sesuatu untuk dirinya itu bohong tipis kalau bahasa saya. Jadi yang dilakukan baik-baik punya tujuan. Bukan memberi, tetap untuk menerima. Mempertahankan apa yang dia terima. Itu tipe orang soleh. Ayub manusia paling soleh di bumi soalnya. Kalau Musa, banyak salahnya, pemarah, tabut dibanting, ya batu dipukul, kawin sama orang Kus, apalagi istri ditinggalkan, anak ditinggalkan, sampai mertua datang. Satu persatu saya akan beritahu saudara tentang salahnya Musa, Daud dan sebagainya, termasuk Paulus. Yang dicatat Alkitab bukan kata-kata saya. Nih Ayub berbantah. Kalau Musa enggak. Terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Dia gali apa? Tentang Tuhan. Mengingatkan Tuhan. Kalau Ayub enggak. Untuk dirinya lagi. Tolong ayat 4. Sesungguhnya aku ini terlalu hina, jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku ku tutup dengan tangan. Berapa ku itu? Musa enggak ada ngomong kunya. Ingat umatmu itu. Kamu tuh kan pernah ngomong gini. Enggak ada kunya Musa itu. Padahal Tuhan bilang, hei Musa kamu. Akan aku gini, akan aku gitu. Beda. Jadi saudara ketika Tuhan berhadapan sama saudara, perhatikan loh kunya saudara banyak atau untuk orang lain saudara ingetin Tuhan. Atau gimana menurut Tuhan? Tuhan kamu ini gimana sih? Bukan ku yang diomongin, Ayubku itu orang paling soleh di bumi loh. Hati-hati dengan kata soleh. Ayat selanjutnya. 1 kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Ku lagi. Ngomongnya dirinya aja. Kalau gua nih. Kalau ini nih. Cerita semua itu yang ada hubungan sama dia. Ku dan ku. Itulah Ayub. Orang soleh itu begitu. Gak dipakai sama Tuhan. Cuma dipulihkan. Diberkati 2 kali lipat. Sama-sama ikut ujian. Musa ikut ujian. Ayub juga kelihatannya luar biasa dirinya diuji. Gak dipakai saudaraku. Cuman kisah hidupnya jadi berkat buat kita. Kalau Musa punya jasa besar. Memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mengajar. Menuntun, membuat kemah, pertemuan, mendamaikan dengan Allah. Kalau Ayub enggak ada ditulis itu orang lain, enggak ada. Cuman kuku dan keluargaku. Maka diberikan keluarga yang baik. 2 kali lipat hartanya. Anak-anaknya dikasih lebih baik lagi dari anak yang dulu. Yang mati karena dosa.
Baca kisah Ayub selengkapnya, saudara kan tahu. Jadi kalau disebut orang soleh jangan senang. Kamu ku terus, ya dikasih. Maka ketika kamu diberkati jangan senang. Karena kamu bicara sama Tuhan ku. Gak ada orang lain, kamu gak dipakai. Cuman diberkati. Ku dan ku. Walaupun kamu diproses Tuhan. Itu kisah Ayub. Kalau saya baca hari ini. Saya ulangi ya. Dengan hidup benar. Terus kamu gak dipakai. Kamu merasa benar sebetulnya. Tuhan gak mau pakai kamu. Males. Angkuh. Kenapa? Selalu kepentinganmu. Terus mengecam orang lain. Menghina orang lain. Halo. Mengukur orang lain. Dan sebagainya. Si pengecam. Dan selalu kalau diajak ngomong, selalu melihat, kan enggak, kan begini kamu ini, karena begini. Berbalik menuduh, menghancurkan, menghina. Selalu lihat orang, kenapa sih gini? Gitu. Kan sebenarnya begini, kan aku ini begini. Aku lagi ketemunya. Selalu berat kalau diikutin orang. Selalu enggak mau dirugikan. Selalu harus untung. Alasannya yang diberikan, kesalahan orang itu yang diangkat, yang dia sendiri enggak tahu fakta aktualnya. Bahkan kadang direkayasa. Itulah Ayub. Kita baca selanjutnya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Tuhan dongkol. Beda sama Musa. Hati Tuhan langsung bertemu muka-muka. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, meleleh air mata. Kalau sama Ayub enggak Tuhan. Ayo ngomong kamu sekarang. Berdiri kamu sebagai laki-laki. Tolong ditayangkan firman-Nya. Aku mau tanya kamu. Kamu jawab aku. Yuk, ajari aku. Itu. Karena kamu selalu ngomong ku, Tuhan tidak akan pernah bicara sama kamu untuk kamunya. Dia bisa bicara sama kamu untuk orang lain. Saya temui banyak nabi seperti gini. Jadi dia ceritakan dirinya terus. Tuhan bicara untuk orang lain, enggak untuk dirinya. Kalau yang benar, Tuhan juga cerita tentang diri kita. Aku tadi dapat penglihatan, aku tuh gini. Salah aku ternyata. Aku dapat penglihatan ternyata Tuhan tuh ingin aku gini. Karena kamu tidak ngomongku, Tuhan beritahu kamu. Kalau kamu ngomongku, Tuhan tidak mau beritahu kamu. Aneh di sana, memang gitu. Maka Tuhan bilang, ayo bersiaplah kamu sebagai laki-laki. Aku akan tanya kamu dan kamu beritahu aku. Itu. Ayat selanjutnya. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Permasalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Coba, engkau dan engkau. Pengadilan. Kalau Musa enggak, aku akan memberkati engkau, menyertai engkau. Disayang-sayang Tuhan. Karena Musa selalu bicarakan orang lain, melindungi orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, menyelesaikan masalah Tuhan. Beda sama Ayub. Dihadapi sama Tuhan dengan pengadilan loh. Yuk, kamu mau nyalain aku tak? Jadi aku benarkan kamu. Kan kamu merasa soleh. Nunjuk orang salah aja. Pernah ngomong dirinya salah? Enggak. Banyak orang seperti itu. Kalau sudah dibongkar dosa, ini otot-ototan sampai pagi. Tuhan ini masih otot-ototan. Saya sering melayani inner healing. Dibongkar dosa masa lalunya, otot-ototan sampai pagi. Gitu. Ototnya sapi tua itu. Digodok itu mesti 3 hari 3 malam kali. Baru ketemu kadang tahunan. Baru bisa ketemu, baru ada pengakuan. Dan selalu berbeda. Sulit berubah. Sebenarnya kasihan orang-orang kayak Ayub. Mengakunya tidak berbuat dosa. Dipuji Allah hidup soleh. Tapi akhirnya menghadapi pengadilan Allah. Kalau Musa enggak. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Gitu. Meleleh air mata ini kalau doa disentuh kasihnya. Kalau Ayub
keras Tuhan ngadepinya. Ayat selanjutnya. Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Kamu nilai orang, perbandingkan dirimu, kamu pikir kamu itu Tuhan ya. Dan setelah itu orang itu dibanting. Saya konselor saudaraku. Dan saya punya hikmat marifat di mana saya dipertontonkan kadang kayak video. Aku melihat kamu seperti begini-begini. Kapan itu terjadi? Mikir, oh iya. Aku ingat. Bu ya dari tadi ngaku gitu loh. Susah banget sih. Ketika orang tuh bicara di sini saya tuh selalu bilang, enggak begitu. Kesel sama Tuhan saya ini. Ngomong enggak begitu tapi enggak diterangin. Saya mesti tontonan dulu sama orangnya. Karena saya bilang, Tuhan kamu korbankan aku kan. Senanganmu itu loh. Bu ya kamu tuh kadang gini ya. Coba kamu diam, Roh Kudus ingetin. Sering kali begitu ingat orang itu. Oh iya aku pernah ngalami gini. Tuhan ingatkanlah gitu loh. Tapi kan dikorbankan saya, udah tahu pemarah suruh ngomong. Sampai titik itu meledak sudah. Gitu loh. Gitu rasanya. Ditelan-telan kamu nanti sama aku loh. Alotnya nih satu ini orang. Tuh. Padahal setelah itu cerita cuma sepetak aja selesai. Geblik gua yang ngerjain itu kadang bertahun, berhari, kadang itu berjam-jam. Otot segini harus keluar. Digiring pelan-pelan sampai yang paling kasar. Keluar teng gitu aja. Pengakuannya. Itu orang soleh biasanya yang saya layani. Seperti teman saya. Itu gayanya soleh banget. Banyak orang seperti itu. Tapi ketika pengakuan terjadi, saya menjual diri. Wah, gubrak. Saya dari masa kecil sampai kuliah, saya melakukan ini. Wah, gubrak saya. Kamu soleh banget loh. Makanya saudaraku, saya nasihat aja, enggak melarang. Janganlah kamu bangun hidupmu nampak soleh. Yang saya tahu, Ayub dipuji soleh. Tapi Ayub berperkara sama Tuhan. Dan kalau ditelisik kata-kata dengan cara saya menjabarkannya, Tuhan sedang berhadapan dengan Ayub loh. Kalau Musa enggak. Musa dirayu sama Tuhan, dipeluk sama Tuhan. Menanggapi melankolisnya Musa, Ayub orang yang membentangkan diri di hadapan manusia. Dia harus menghadapi pengadilan Tuhan saudaraku. Hati-hati, jangan pakai kebenaran untuk menjadi soleh. Kalau Musa enggak, dia bela orang lain, bicarakan orang lain. Dia urusi urusan Tuhan, pekerjaan pelayanan, pekerjaan sehari-hari, menghidupi keluarga. Gak sibuk dengan hal yang lain. Gak pamer-pamer di medsos. Gak ngata-ngatain di medsos. Bikin status aja. Capek deh. Urusan keluarga gak diurusin bikin status. Ngapain bung? Gak usah cari pujian manusia. Gak ada yang muji kok. Hasil karyamu itu ada yang muji. Kalau kamu mampu menghidupi anakmu dengan baik. Sekolah tempat terbaik. Memberi terbaik. Penampilan terbaik, semua terbaik sampai anakmu menikah, kamu berikan yang terbaik. Itu baru ayah mendapat pujian. Gak cuma main di status aja supaya dapat pujian. Keluarga gak dihidupin, mau ngapain bro? Kamu belaka orang berhasil, orang soleh itu belaka menjadi berhasil. Seperti Ayub menghadapi pengadilan Allah loh. Udah deh berkarya aja. Seperti Musa berkarya, ngurusin pekerjaan Tuhan, ngingetin Tuhan, ngurusin umat, bikin kemah pertemuan, mendamaikan umat dengan Allah. Dipakai Allah, diangkat Allah, diberi sama Allah, gak mau. Nanti aja, itu orang lain, kamu cabut kehidupan ini, jangan. Kamu tuh mesti ingatin umatmu, kamu malu nanti kamu gini, cerewet sama Tuhan. Cuma untuk orang lain, bukan untuk dirinya, belenjong terus. Saya pernah ngalami susah saudaraku. Uang 37.000 saya berikan pada keluarga. Gak dapat duit. Tapi gak pernah saya ambil sesen pun untuk saya minum di jalan aja enggak. Udah biasa kalau bibir ini kering. Udah biasa. Pergi saya itu jauh. Luar kota, luar pulau. Pelayanan itu dari door to door. Gak kepake sesen pun uang di kantong.
Bayar angkot 500 gak mau jalan kaki saya ini. Berkilo-kilo. Pulang turun bis itu nyeret koper berkilo jalannya pulang. Gak mau naik becak mahal 5.000 7.500. Deket kok sini rumahku. Bawa koper itu saudaraku. Tahu diri uang cuma sedikit. Gak terus beli rokok, beli apa lagi. Anak sementara gak bisa ngasih makan. Pamer di status. Ngapain bro? Enggak, bukan kegagalan itu. Itu kebodohan itu. Di depan Tuhan itu sebuah kegilaan kebodohan itu. Yang gak akan diakui Tuhan itu. Ngapain? Kamu nanti kembali pada Tuhan loh. Gitu. Ayub aja diadili. Padahal dipuji Tuhan paling soleh di bumi. Karena selalu akunya. Kalau Musa enggak. Untuk orang lain nyelesain Tuhan. Sekali lagi selalu nyelesain Tuhan. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Pikiran, perasaan dan emosi. Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Meratapi diri tapi enggak memakai diri. Semua dipakaikan buat orang lain. Gak bangga dengan dihasilkan, diberikan orang lain soalnya. Zero nihil. Yesus punya karakter melankolis yang sangat kuat. Mengorbankan diri. Setia pengabdiannya luar biasa. Dalam tugas amanah mati di kayu salib. Gak mengukur orang lain. Enggak. Sibuk dengan salibnya sendiri. Sibuk dengan pekerjaan dia 3,5 tahun. Sibuk dengan muridnya, sibuk dengan semua yang Allah inginkan dia kerjakan. Enggak sibuk pamer Yesus itu. Kalau ada waktu berdoa. Pada waktu pagi, pada waktu malam ditulis Yesus berdoa. Enggak sibuk cari perhatian. Enggak. Karena Yesus mata hatinya tertuju pada Allah. Sehingga yang dicari itu yang the first. First time, first love, first apa aja deh. Halo. Uang saya untuk keluarga sampai hari ini. The first keluarga. Halo. Hidup saya untuk pelayanan bukan untuk keluarga. Sampai hari ini pelayanan the first. Dalam hidup saya. Iya. Kalau mau tanya tahu itu tanya istri saya. Dia tahu. 27 tahun. Baru tahun yang lalu, dia tuh bicara sama saya, di kamar kami, lagi nonton TV malam, lagi mau istirahat tuh. Tapi aku mau ngomong apa? Saya tuh enggak nyangka ngomong gitu. Pi, aku sekarang mau menyerah, cintamu terhadap pelayanan enggak bisa, Pi. Aku sudah enggak bisa menggagalkannya. Aku sudah menyerah. Silahkan kamu cinta pelayananmu sudah enggak apa-apa. Aku anak-anak sudah nomor sekian, enggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Aku menyerah, Pi. Silahkan kamu mencintai pelayanan. Enggak bisa kamu. Sekian tahun dia berusaha saya. Dan saya 27 tahun mati untuk pelayanan. Itu saya buktikan, istri saya tahu kok. Kalau untuk pelayanan enggak bisa diganggu. Ku kan berserah. Ku tahu ku tak sendiri. Berserah setelah pengabdian. Bukan seperti Ayub yang aku terus. Bahkan di dalam api pun. Gak enak, gak mau, gak peduli. Yang penting aku tetap enak. Melindungi diri. Masuk ke dalam rumah keongnya. Semua untuk dia, gak ada kepada yang lain tuh perlu. Aduh mau tahu, udah aku bagi deh. Aku beri deh, aku temani deh. Mana tangismu? Yesus menyediakan dadanya pada siapa anak-anaknya. Seperti Yohanes meletakkan kepalanya di dada Yesus. Menyiapkan diri untuk orang lain. Itu berbeda dengan mengorbankan diri untuk orang lain. Menyiapkan diri untuk orang lain, itulah Ayub. Berbantah, mengecam. Tapi kalau menyerahkan diri untuk orang lain,
berkorban untuk orang lain, itu berbeda. Itu memberi seutuhnya, nggak menuntut. Musa nggak menuntut, gitu. Yang dia tuntut untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dia. Kalau Ayub menuntut untuk dirinya, sehingga dia menghadapi pengadilan Allah sebagai pengecam, disuruh berbantah, disuruh menjawab pertanyaan Tuhan. Kita kembali ke Musa. Saudara pelajari, ambil yang baik, buang yang buruk. Saya tidak bicara melankolis atau apa. Itu cuma contoh-contoh kata-kata yang mendekati aja yang ingin saya pakai untuk tujuan esensi daripada pengajaran atau khotbah saya ini. Tolong Musa. Keluaran 33 ayat 1 hingga 23. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perhatikan, kami. Nah, ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan... Stop. Engkau, Musa, aku bimbing kamu ya. Tolong camnya. Nih, dah aku kasih kamu, aku bimbing kamu ya. Jawab Musa, ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami... Stop. Tolong camnya. On cam. Jika kamu tidak membimbing kami, dia sangkutin orang lain. Gitu. Tuhan ngomong, Musa, aku akan bimbing kamu, menyertai kamu. Dia ngomong, kami. Bayangin. Tuhan ngomong, itu udah cukup, itu kan berkat besar buat Musa. Didampingi Tuhan, bimbing Tuhan, semua orang cari itu. Musa bilang enggak bisa, semua kalau mau. Kalau enggak bisa, borong. Aku bukan pedagang eceran. Sorry lah ya, sorry. Ya. Enggak ego, enggak mendapat terus, pesta sendiri, makan sendiri. Sementara yang di sini susah. Sementara pasangan susah. Sementara bangga sendiri punya barang mahal, bawa mobil segala. Sementara pasangan lagi berhemat ria. Gak ikut mikir bagaimana pola berhemat. Empati itu gak ada, apalagi simpati. Jangan bilang kasih atau cinta, lebih tinggi semua itu. Empati itu gak ada. Empati itu ikut merasakan perihnya, susahnya, khawatirnya, dan sebagainya yang gak enak, itu empati. Halo, Musa itu luar biasa. Gitu. Kamu ikut seneng dong sama aku, jangan. Umatmu, kami. Tolong bacakan. Ayat 15 dulu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Enggak, kami enggak mau berangkat, ngadain mogok massal. Itu Musa. Pokoknya enggak boleh ada ketinggalan, setia kawan luar biasa. Susah senang sama-sama, punya empati yang luar biasa. Enggak cuma senang, asik, ketika gak senang, gak ada duit, kabur mabrit. Ketika dapat masalah, mabrit semua. Itulah burung merpati. Jinak-jinak merpati, kabur. Mending burung gagak, ngasih makan Elia pagi dan sore daging. Buruk rupa, perbuatannya, suaranya gak enak, kakak. Loh iya, burung gagak itu buruk rupa. Tapi dipakai oleh Allah untuk memberi makan daging Elia pagi dan sore. Mengirim daging pada rakus dengan uang. Bisa memberi kepada Tuhan demi pelayanan. Enggak terus mabrit karena pelayanan sedang bermasalah. Meninggalkan pester karena pesternya bermasalah. Meninggalkan pelayanan karena alat-alat bermasalah dan sebagainya. Semua karena apa? Saat itu ada karena senang. Karena diberkati. Pester diberkati, pelayanan diberkati.
dan menerima berkat. Itulah Ayub. Kalau Musa enggak, yuk aku diberkati Tuhan. Berbagi dia. Kami. Kalau enggak kami, enggak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Sorry Tuhan, sorry. Gitu. Tuhan senang. Punya betul-betul empati. Setia. Berbagi. Enggak terus kesenangan diri. Pengaman diri. Saya berapa hari yang lalu, saya mau ke Surabaya. Udah enggak tahan saya dengan proses. Tuhan cuma ngomong satu, dikasih mimpi. Saking kelewatannya, dia ngomong ditanya enggak pernah jawab. Saking dongkolnya mungkin dikasih mimpi saya. Tidur pagi, bangun siang. Jadi ketiduran pagi sampai siang kira jam 9 atau 10. Saya itu baru bangun. Dikasih mimpi. Saya naik pesawat Airbus 320, pesawat paling aman saat ini. Turun di Bandara Juanda. Tapi berhenti di runway-nya. Di jalur take off dan ininya dia. Berhenti di sana, di runway toh, jalur dia. Gitu. Nah, saya itu turun dari pesawat. Terus saya di pinggir pesawat saya lihat, itu tempat bagasi itu kebuka. Itu ada banyak tas. Salah satunya ada bayangan tas teman saya, pasti. Lalu istri saya cari tas itu banyak. Kamu ngapain bawa barang banyak-banyak, tas banyak? Gitu. Karena itu tas-tas pada kayak kebuka terus dia berantakan gitu loh. Di runway itu. Di jalur take off-nya pesawat. Terus aku tuh bangun, aku berdoa. Kamu kan mau cari aman. Kamu pergi. Kamu bawa semua toh barangmu toh. Kamu bawa orang-orangmu aja toh yang khusus toh. Gitu. Gak jadi saya pergi. Gitu. Ya saya juga pernah buat salah, ya pasti salah lah. Tapi ya udah gak jadi, udah selesai. Bukan kami. Saya berangkat. Kan gitu. Gak berkenan Tuhan. Menyelamatkan diri, memupuk kekayaan sendiri, memupuk kekuatan sendiri, baru nanti berbagi. Gak bisa, itu bukan cara Tuhan. Yang ingin Tuhan sampaikan, cara Musa. Kamu Musa, enggak kami Tuhan. Mogok masal nih. Nah, yuk lanjut. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah ini lanjut besok, kita kembali ke Ayub saudaraku. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Ayat 9. Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Ayat 8. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayat 7. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Ayat 15. 15. Belum ya. Ayat 10. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Tuh, diadili toh. Tuh, pakai semua kebenaranmu. Ayat selanjutnya 11. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Ayat 12. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. 13. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Ayat yang terakhir. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Tuh. Lakukan semua. Aku puji kamu, tapi tangan kananmu loh. Kamu sendiri yang buat kemenangan. Kenapa enggak dipakai? Ingat kemarin kita belajar Babel. Ya karena kamu toh, karena kesolehanmu toh. Karena kamu melayani suami dengan baik. Kamu begini, kamu bisa semenang-menang hidupmu dengan suami. Karena kamu orang kaya, kamu bisa semenang-menang ketika memberi kepada orang miskin. Tanpa menghargai hakikat martabat hidup mereka. Seperti engkau melemparkan rotimu kepada anjing.
Padahal yang kau beri cuma remah. Kamu ngasih 1 miliar, kamu untung 10 miliar. Cuma 10% bro. Kamu ngasih 100 juta, kamu untung 10 miliar. Cuma 1%. Tapi orang miskin kebutuhan 3 juta. Dia memberi sama Tuhan keperluan 300 ribu. Kurang 300 ribu, dia irit. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Darahnya yang diberikan. Makannya dia yang diirit. Biasa ikan patin, udahlah ikan asin. 2 hari sekali aja patin. Biasa 20 ribu, cari 10 ribuan. Hemat. Putar-putar, jangan putar-putar. Kita ini aja supaya irit bensin, gak beli bensin banyak-banyak. Biasa mobil banyak, mobil 1 berjejal. Untuk apa? Bukan untuk dirinya. Untuk orang lain. Gak membangun keberhasilan dengan cara sendiri. Keberhasilan diri itu loh. Ayat yang terakhir, ayat 14, ayo. Maka aku pun akan memuji engkau. Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Dihina sama Tuhan, diejek sama Tuhan. Mana sambungannya dengan firman bagi orang yang mengandalkan Tuhan? Ya, banyak searching andalkan Tuhan. Halo, gak ada hubungannya, ini lawannya. Hati-hati kalau baca Alkitab. Orang kaya kamu hormati karena dia masuk gereja, keliru kamu. Dan Tuhan belum tentu bisa dia itu Ayub. Musa itu miskin karena Tuhan, karena umatnya. Memiskinkan diri dia untuk umatnya. Biasa makan mewah, gak makan mewah. Cari warung sederhana, biasa makan, gak makan. Demi ngasih uang sama istri, gak jajan. Buat anak istri lumayan, uang jajan saya itu 1,5 juta. Biarin lapar. Bekal dari rumah. Saya maunya peristiwa bukan mengagungkan tetapi cuma bersaksi aja, maaf saudara kebetulan aja. Anak saya itu dari sekolah sampai kerja sebagai analis di bank terbesar Indonesia yang bergengsi posisi analis, bawa bekal makan dari rumah. Karena gaji double loh dari rata-rata yang orang baru. Gajinya double, hampir 7 juta itu. Orang baru 3 juta cuman, 3 juta lebih. Itu bawa bekal dia. Gitu. Sederhana dia. Demi itu apa? Nabung. Itu tuh untuk diri sendiri masih, hebat ya kamu ya. Nggak malu, bawa bekal, ngeluarin bekal tuh nggak malu. Gitu. Dari makan resto-resto, terus makan di warung, nggak malu. Nambah pun mikir banget. Beda 1.000, 2.000, mahal ya. Padahal duit nih ratusan juta tuh. Bukan pelit, karena diberikan untuk orang lain. Kalau pelit itu untuk diri sendiri. Untuk keamanan diri. Enggak. Halo. Berhemat, mengirit, cuma untuk memberi sama orang lain. Itulah Yesus mati di kayu salib. Cinta yang abadi. Kuat seperti maut. Halo, gak jajan demi yang dicintai. Gak terus tetap jajan, walaupun situasi tidak memungkinkan. Yang penting saya harus tetap megah seperti Ayub. Musa enggak. Ingat umatmu. Dia meniadakan diri. Yuk kita mau ke Masal. Dia yang diminta Tuhan loh. Dapat kasih karunia loh. Dia mempertanyakan, kalau aku dapat kasih karunia, ya kamu harus bawa yang lain dong. Lu mana ada orang gila itu namanya. Punya duit, meniadakan duit cuma untuk orang lain. Yang gak punya duit, bermegah, itu kira-kira yang gila yang mana? Itulah Ayub. Jadi jangan bangga, jangan heran, jangan ingin
mengikuti, apalagi kamu tuh lihat, wih kagum. Bodoh kita ini. Kagumlah terhadap orang yang meniadakan dirinya dan memberikannya kepada orang lain. Jijiklah terhadap orang yang ingin dikagumi. Tapi dia tidak mampu untuk dikagumi. Karena semuanya dari orang lain. Bukan dari dirinya. Saya tidak pernah bangga dengan perbuatan orang lain. Saya hanya bangga, saya berbuat untuk orang lain. Halo. Enggak bangga kalau orang memberi sama saya. Enggak ada orang memberi sama saya itu saya puji. Enggak ada. Jangan harap. Enggak ada. Karena kamu tahu kalau kamu beri sama aku tuh punya sesuatu untuk memberi sama kamu. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu. Bapakmu di surga yang akan balaskan. Kalau memberi kepada orang yang tidak bisa membalas sama kamu. Sehingga teman ini satu atau jemaat satu ini atau pekerja saya mau tanya, kamu ngasih ke aku atau ke Tuhan? Kalau ngasih ke aku, oh iya pantes. Kamu gak diberkati Tuhan nantinya. Karena kamu ngasih ke aku sih. Penuh jebakan ya omongan pastor ini ya. Ngasih ke Tuhan Pak. Ya udah kalau kamu ambil, ya kamu berarti tidak ngasih Tuhan. Kan serba salah jawabannya. Kan gitu. Orang melankolis pinter. Pasti lidah. Gitu. Ya memang toh. Kan diminta balik sama orang tuanya. Lalu saya suruh ngomong apa? Karena memang kejujuran dan uang itu memang kemana-mana udah. Ya gimana gereja terima kan dibagi. Sebagian saya ambil, sebagian dibagi. Akhirnya diminta, ya saya harus jual punya saya. Mobil saya jual. Mungkin saat itu rumah atau apa saya akan jual. Pokok jumlah 500 juta saya masih punya. Gitu karena waktu saya sudah punya 2. Rumah Cibolerang sama apartemen High Point. Saya pasti jual 1. Saya rencana High Point saya mau jual 750 harganya. Kalau enggak mobil saya jual 2, saya ada perhiasan. Itu saya akan tambahkan jual sesuatu yang lain. Tutup 400-500, nanti saya hitung lagi persembahannya, gitu. Tapi dia nggak tahu, ini cuma cerita saudara. Jangan cerita sama orangnya ya, jangan bocor ceritanya. Kita cuma berdua aja, oke? Kita di balik pintu nih cerita. Dia nggak ngerti saya. Nanti saya buka arsip bank dari nomor rekening ini, kurang lebih ikut saya berapa tahun. Saya pingin lihat dari awal dia ngasih berapa sampai akhir. Karena kamu ngasihnya nyicil, saya kembali nyicil. Lah kan benar saya nih. Lah salah apa saya nih? Kamu kan tiap bulan ngasih selama 4 tahun, ya kembalinya selama 4 tahun. Loh, maksudnya kan nyicil. Salah apa saya ini? Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kan gitu. Nyantai aja saya ini. Sementara sudah ngomong, sementara dimarahin, sementara berperang, sementara bertarung, otak tetap jalan bro. Hati tetap dingin, itu melankolis. Gitu. Lihat aja gerak matanya, tahu sudah ini mau kemana nih orang nih. Kalau saya ketemu orang lagi, ada apa kamu? Mikir apa? Ngomong dulu. Jangan, enggak apaan, ayo cerita. Dari bola matamu aku tahu gimana sih kamu ini. Gitu. Saya juga sama. Kira, ayo bapak ngomong dulu. Tahu aku sudah. Gitu. Enggak, udah. Ayo ngaku enggak? Enggak, aku cuma mikir gini. Itulah jeruk makan jeruk saudaraku, itu namanya. Gitu saudaraku. Hari ini kita belajar, besok kita belajar karakter Ayub sama Musa. Ayub itu hampir tidak tercatat kesalahan secara rohani, secara yang terlihat atau physically. Tetapi di dalam jiwanya Ayub itu tukang mengecam, membandingkan orang, menghina orang. Dan Ayub itu selalu berbantah, berdolak-dalik atas nama firman atau berkata-kata dengan kata-kata bijaksana dalam kehidupan. Tapi Ayub semuanya itu untuk dirinya sendiri. Sehingga Allah itu yang terakhir ngomong gini sama Ayub. Kamu lakukan semua itu kok. Oke? Tapi sebelumnya Allah bilang kan, kamu mau bandingkan lenganmu sama lenganku kan? Kamu sama dengan Tuhan kan? Itu yang kamu andalkan. Tapi kalau Musa enggak.
Dia meniadakan dirinya. Selalu menyelesaikan perkaranya Tuhan. Perkara hidupnya, tugas hidupnya. Lalu selalu memberi di dalam hidupnya. Selalu mengosongkan diri, meniadakan diri. Ya udah buat itu aja, aku enggak usah. Udah separuh aja aku, buat kamu aja semua. Aku cukup kok separuh, kenyang aku ini. Oh enggak apa-apa, gini enggak usah. Selalu berusaha punya lebih untuk diberi. Walaupun itu sebenarnya punya dia. Minim untuk dirinya, besar untuk orang lain. Seperti Yohanes tulis, aku semakin kecil, dia harus semakin besar. Itulah cinta. Aku harus semakin kecil, yang aku cintai harus semakin besar, nyaman, enak dan mapan, sejahtera. Itulah yang Tuhan berbuat buat kita. Sehingga dia mati di atas Kalvari, di salib yang mengerikan. Tuhan Yesus berkati. Thank you guys. Ciao.